guys. Halo. Aku pan makan nang semedo ya. Persiapan. Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kotane Slawi. Kalawi, Warureja, nantikan Margasari. Kalawi, darat laut, gunung kabeh duweni. Urutane nelayan, pengusaha seniman, pegawai sipil angkatan. Kalawi. Halo guys. Kayak aku lagi Pendopo ya guys. Guys. Ini pendopo ya guys. Di makam Tegal Arum. Tegal Arum ya guys. Kayak rencang-rencang. Kayak rame nemen bocah semanduk guys. Bocah semanduk kabeh. Aku kayak cuman ki takon-takon ki wonge lapa tapi durung teka juru kuncine. Itu pintu utama. Pintu utamanya guys, guys. Aduh ngeblur guys. Ya, yuk. Oke. Pintu utamanya guys. Oke, ya guys. Guys, kayak makan nangka porat ya guys. Ya oke, peradaban Tegal. Anak kuning makan porat. Mangkurat ada gitu guys. Ceritanya dulu kan perjalanan dari Keraton Pleret. Ada yang mengatakan perjalanan mau menyerang ke Batavia. Ada yang mengatakan mau menyerang ke Batavia, tapi dalam perjalanan beliau itu dalam perjalanan di Aji Barang Banyumas, beliau sakit. Terus putra-putranya sama bala tentaranya terus pesan beliau itu dalam keadaan sakit, pesan nanti seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang bau arum dekat gurunya beliau. Gurunya beliau namanya Ki Lembah Manah, bosan bikin makamnya di belakang masjid itu, di belakang masjid di luar itu makamnya. Oke. Itulah cerita singkatnya kenapa ada makamnya di sini. Terus pesannya seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang bau arum, maka terkenalannya makam Tegal Arum. Beliau itu dulu katanya sini bisa bau arum, bisa dalam arti tanah yang tidak bermasalah.
Itulah sekedar ceritanya beliau. Terus beliau itu Raja Mataram Islam yang ketiga setelah Panembahan Senopati Sultan Agung, baru beliau keratonnya dulu di Pleret Bantul. Ya. Itulah sekedar ceritanya beliau kenapa Masam. Lalu apa ada nama aslinya? Nama aslinya Amangkurat, nama kecilnya Raden Mas Saidin. Nama kecilnya, terus setelah jadi raja gelarnya Amangkurat Agung Sayyidina Abdurrahman Panotokromo. Terus apa ada hari tertentu saat pengunjung atau warga lokal ziarah ke makam sini? Tidak dari tertentu, cuman pada tradisinya umumnya hari malam Jumat Kliwon yang banyak. Terus sekarang kalau Sabtu Minggu juga banyak peziarah yang dari luar kota, dari Tangerang, dari bahkan ada pengunjung dari Denmark, dari Suriname. Lalu katanya di sini ada makam kartunya ya? Ada makamnya sebelah sana. Terus ini makamnya putrinya yang dalam cerita ada di Lumut. Itu bukan sekedar cerita, tapi memang ada putrinya beliau di kelenting kuning, kelenting gaduh, kelenting abang, kelenting tungklek, kelenting minggu. Lalu apa alasannya makam kartunya dimakamkan di sini? Suaminya dulu itu Bupati Tegal Reksanegara yang ke-9. Terus Bu Kartini itu meninggal korban PKI 3 daerah. Beliau itu diarak sama PKI 3 daerah keliling sampai betul-betul dia stres, shock bener-bener. Bahkan dia sampai kecewanya udah mau dimakamkan di sini di Tegal, tapi beliau makamnya di sana. Yang mendirikan rumah sakit Kartina. Dulu itu Kartina betul-betul miliknya beliau. Aset-asetnya semua milik beliau. Disibahkan itu perintah. Semua aset-asetnya dia benar memikirkan emansipasi wanita, berjuang. Suaminya juga Bupati Tegal setelah Martoroyo, Bupati Reksanegara yang ke-9. Ya, dulu itu sudah belajar di Prancis, di Louis Prancis. Beliau betul-betul bapak pembangunan. Tadi di Bakuru aja itu 11. Semakin sadar kita itu ya Apa? Pak Amangkurat itu identitasnya. Iya, itu katanya membunuh lama. Si modelnya itu apa yang makanya sekarang ada? Enggak. Malah beliau itu diberontak sama Trunojoyo. Itu pemberontakan Trunojoyo. Itu yang memberontak. Kejam ya. Ya dari dulu memang politik begitu loh, Bu. Semenjak adanya Ken Arok sama Ken Dedes kan. Ya itulah memang kehidupan. Terus beliau benar-benar wali mati nih ya, benar-benar. Makanya jajannya itu, mohon maaf sholatnya nggak seperti kayak aku kan cuma sekedar buat. Beliau sudah kebutuhan sama Allah sudah nggak ada batas. Betul, malah ini mohon maaf ya, kita dari orang tua di bawah hajat sama terus begitu puasa bukannya nggak kayak kita orang, cuma makan pisang sama juga air kelapa hijau. Beliau terus awalnya sekolah UPM juga beliau. Terus beliau itu jasadnya masih utuh. Beliau itu meninggalnya korban politik. Beliau bahkan yang mendirikan taman wisata Batu Raden dulu juga peninggalannya beliau. Terus awalnya ada PAUD juga beliau. Terus beliau yang membangun Tanjung Perak, Labuan, Tanjung Mas, Tanjung Letok juga beliau. Awalnya ada agrowisata perkebunan kopi di Madura juga beliau. Terus yang ngandung apa? Yang ada itu apa? Pengembangan ukir kayu juga beliau. Cuman beliau korban politik. Terus beliau sudah betul-betul mengenali Allah yang sebenar-benarnya. Kan dalam hadis kan ada barang siapa mengenali diri akan mengenali Allah yang sebenar-benarnya, maka dia jasadnya utuh. Tidak kena di apa namanya itu dari 1677 itu
Itu kejadiannya tahun 1965. Kayak orang tidur dulu kata mbahnya aku. Terus ditutup karena takut nanti disalahgunakan. Dikuburkan karena jasanya masih utuh. Terus setiap tahun ada acara jamasan, tapi sekarang setiap tahun adanya acara jamasan makam dari Tireh dari Keraton Solo. Di Sewu itu makamnya semuanya itu apa nih? Ini semua bupati-bupati setelah Martoloyo, Bu. Terus yang di sana itu Ki Prapto Hadi Sucipto itu seperjuangan sama Budi Utomo. Itu yang mendirikan Taman Siput di Tegal, makanya di situ. Yang dulu tempat tinggalnya di itu loh, di Kampung Arab yang dulu ada Ki Prapto Hadi Sucipto. Terus putra-putranya juga dulu jadi setapnya Pak Harto dulu semua. Makanya yang sekarang rumahnya di belakang SMA 3 apa 3. Ya begitulah cerita yang saya dapat dari orang tua, terus secara tertulis di sini. Terus beliau dulu itu belajar agamanya di Siak, di Maroko. Dengan terbatas walaupun ya. Dan ya itulah namanya, walaupun sudah meninggal tapi derajatnya diangkat semakin tinggi karena beliau kan katanya membunuh ulama. Tapi sekarang makamnya di mana? Terus dulu apakah ada orang belajar kayak sekarang? Dulu kan yang belajar orang-orang tertentu, tidak sembarang orang. Sebetulnya yang dibunuh itu, mohon maaf ya, biar semua tahu, yang dibunuh, yang yang dipertahankan beliau itu ahli sunnah wal jamaahnya. Terus aliran kayak, mohon maaf loh, kayak khilafah, terus apa gitu. Kan kadang orang pengertian Indonesia harus khilafah, harus ini. Oh khilafah zamannya Nabi, punya cucu Nabi, masa dapat begitu? Kan tidak mau. Indonesia yang pantas ya Darussalam. Dan kembali ke Di makam bisa Y. Anak makam para Adipati Haryo, Rekso Negoro dan kerabatnya Tegal Larut Tegal, guys. Saiki dewek mana ya, guys? Explore si anak-anak siapa makam guys, tanah guys. Yes. Ya, halo Pak. Kita lagi ngapain Pak? Lagi mencari tahu silsilah kabut Tegal. Oke Pak. Biar tahu orang Tegal, kalian itu siapa ya? Ya siap. Ya. Makasih Pak. Sehat-sehat aja kan Pak. Nah, sip. Pan balik ya guys, pan maring bisa guys. Pan maring museum Semedo. Iya, guys. Yuk, Ikutin terus pintu keluar guys. Ikuti guys. Vlog dewe guys. Guys, siap-siap guys. Kayaknya lagi di pasar darat guys, semaring Semedo gitu. Jalannya bikin semaring makam Amangkurat. Wait, you. Ya nyampan nonton film. Ya nyampan nonton film di sit, awas. Ada juga fosil dari manusia. Tuh. Oke. Kalau ini ada yang mau sebelum saya mulai ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau kita langsung lihat video aja? Langsung ya. Oke. Tampil di panggung ilmiah sejak 2005, situs Semedo yang terletak di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, merupakan situs manusia purba yang paling akhir ditemukan.
Terhadap fisiografis Pulau Jawa, daerah penemuan tersebut merupakan bagian paling barat dari jajaran pegunungan Serai Utara dan merupakan daerah batas dengan jajaran Bogor di Jawa Barat. Daerah ini telah terdorong ke atas oleh gerakan geosinklinal Pulau Jawa bagian utara yang setelah melewati kala Pleistocene bawah atau sekitar 1,8 juta tahun yang lalu tertutup oleh endapan volkanik. Perbukitan bergelombang adalah ciri morfologinya. Berbatasan dengan dataran aluvial pantai utara Tegal, sekitar 15 km di sebelah timur Slawi, terdapat kemungkinan bahwa bersama dengan Cijulang, Krukut, Bumi Ayu, dan Aji Barang, daerah penemuan fosil di Desa Semedo merupakan batas Pulau Jawa bagian barat pada akhir kala Pliocene, ketika Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berada di bawah laut pada sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Situs Semedo terletak di ujung barat utara Jawa Tengah. Berbeda dengan kerabat situs sejenis yang menyebar di Jawa Tengah bagian timur dan juga Jawa Timur, lokasi situs Semedo telah memberikan pemahaman baru tentang jelajah Homo erectus di Pulau Jawa. Di Semedo, sisa-sisa fosil manusia telah ditemukan. Mereka telah melangkahkan kaki di ujung barat Jawa Tengah, terpisah dari saudara-saudara mereka yang ada di ujung timur. Hal ini menunjukkan arah migrasi yang sedikit berbeda, namun variatif. Homo erectus telah datang lebih ke barat. Kondisi ini membuktikan bahwa Sangiran bukan merupakan pendaratan pertama ketika mereka tiba di Pulau Jawa dan kemudian bergerak ke timur, tetapi mereka telah menjejakkan kaki juga di bagian paling barat Jawa Tengah. Situasi ini menjadi logis ketika ditemukan fauna tertua lebih dari 1,5 juta tahun silam. Luasan situs berdasarkan berbagai bukti-bukti kehidupan masa lalunya menunjukkan lateral yang cukup luas, minimal berukuran 3 km persegi, letaknya berada di sebelah barat daya Desa Semedo, di area terbuka berupa tegalan pohon jati, antara pertengahan desa dan Gunung Semedo setinggi 148 meter. Situs ini telah memberikan data tentang evolusi manusia, budaya, dan lingkungannya setidaknya sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Jika bercerita mengenai situs Semedo, tidak akan pernah terdengar jika tidak digemakan secara membahana oleh Dakri, Duman, Sunardi, dan Ansori. Mereka adalah penduduk setempat yang pertama kali menemukan himpunan fosil-fosil vertebrata di situs ini pada Juni 2005. Temuan tersebut kemudian disambut hangat oleh Bambang Purnama dan Slamet Herianto dari LSM Gerbang Mataram dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Mereka lah sang pelopor penemuan fosil dan artefak di Semedo. Para pakar, antara lain Hari Widianto beserta timnya dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran maupun Balai Arkeologi Yogyakarta, tersadar akan potensi luar biasa situs Semedo dalam bidang paleontologi, paleoantropologi, arkeologi, geologi, dan berbagai disiplin ilmu kuarter lainnya. Sejak saat itulah, situs Semedo diteliti secara intensif hingga muncul ke permukaan seperti saat ini. Oke, apakah Museum Semedo tetap melanjutkan penelitian untuk menemukan fosil-fosil yang lain? Gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Atau saya jawab dulu nih yang pertanyaan Mbak Frida. Oke, saya jawab ya. Jadi untuk di Museum Semedo untuk melakukan penelitian ke situs itu sekarang ini belum ada. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian atas koleksi-koleksi yang sudah ditemukan. Gitu. Jadi misalnya ke lapangan ke situs Semedo itu hanya untuk survei lokasinya. Jadi ditemukannya di mana dan lain-lain untuk membantu interpretasinya. Gitu. Jadi kalau untuk penelitian sudah sampai saat ini belum ada kalau di situsnya. Gitu. Jadi penelitiannya hanya untuk koleksi-koleksi yang sudah ditemukan aja. Gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, ada lagi yang mau Bertanya, apakah semua jenis temuan disebut fosil? Dan temuan fosil dan ciri-ciri temuan fosil itu disebut apa?
Apa contoh temuan fosil di meja? Fosil ya. Oke, jadi apakah semua temuan di sini fosil gitu kan? Terus yang bisa dikatakan fosil itu apa saja gitu ya? Ciri-cirinya. Oke, mungkin saya bantu jawab ya Mas ya. Jadi kalau temuan di sini tidak semuanya fosil teman-teman. Gitu. Ada juga yang masih tulang yang belum membatu. Gitu. Jadi belum keras. Nah, selain ada fosil tadi, ada juga yang namanya artefak di sini. Mungkin yang dari tadi belum termention ya. Jadi ada juga yang namanya artefak. Nah, artefak ini apa? Artefak ini adalah hasil kebudayaan dari manusia purba, maaf. Hasil kebudayaan dari manusia purba. Artefak ini wujudnya ya bentuknya alat. Jadi dia ini bisa dari bahan batu, bisa juga dari bahan tulang. Guys, kasi diarani manusia purba, guys. Manusia purba, guys. Dia kayaknya anak manusia purba sih. Anak si Afrika, anak si Eropa. Kayak ada siapa ki ya? Bentuknya kayak gini ya, beda-beda setiap negara. Ya, beda-beda. Kayak saking Afrika sih. Ya, kayak saking Spanyol. Saking Eropa kayak ya. Kayak saking di Jerman. Nah, saya saking apa kayak? Orang tahu ya kayak. Terus saking Asia. Belum mulai itu. Nah, ini dari Indonesia ini terakhir. Yang guys. Ya. Ya. Guys, negara juga fosil ya, guys. Pakai fosil nek kabak kenek-nek pribos. Ini pakai namanya juga sebagai Mas. Wah, kayak arane watu ki ya, watu. Dudu watu tapi alat batu iya, guys. Udah ini ya kayak arane judulnya ki ya Homo Petrus ya. Bu, orang ngerti kayak saking ndi. Halo ya, kayak ya lagi ada sing foto. Bu Nurjana lagi foto, Bu Nurjana. Halo Bu. Halo. Say hi Bu. Ya, Parisel ngantuk Parisel. Mantap Bro. Hajar Bro. Aduh, mantap Pak. Orang banget. Semangat ya Pak. Dewek lagi ngilang-ngilang ki kayak. Nyong nembe pertama kali anak es batu bukan artis nemen nyong yakin. Macane siapa ini iya. Pesta kayak nek. Kucing. Iya. Anak pacul kayak ngene kayak. Ayo Cul, guys. Aduh, gak usah apa Cul. Iya, kayak arane es batu buatan Blubuk guys. Ya, es batu kayak. Bagian timur es dengan disit. Guys. Wah, kayak dunia apa kayak? Aduh, iya, ini siapa sih? Yang pada dalam buru-buru. Karena lampu deh, Pak Namen tuh, Pak. Prosesnya manusia ini guys.
Profesor. Iya guys, sing penemuannya kayak sing nemu kayak arane Sunardi. Sunardi karo oke ya. Sorry kayak. Di sini kayaknya sih paling ke aku ke Mandafri ya guys. Kayak sing gondrong pokoknya. Kayak bapaknya Nyong gondrong. Dan aku tuh ngomongnya guys. Ya, fotonya kayak penemuannya kayak. Yuk, dolan maning. Lah, kayak wong kayak riwa-riwi baik iya. Ya. Oke. Kiki sih manusia sing pertama guys. Kayak penemuan fosil kayak. Diwaca bae ya, diwaca dewek-dewek bae. Nyong orang pinter ngomong. Kira rahang-rahangnya ya guys. Kayak untune nyong kayak bolong siji ya ke menek. Mau adine kon ora adine nyong ora kae. Kayaknya karo si Diki kayak ya. Oh, kayak arane gambarnya paus, nyong urung pernah paus. Kijinge gede. Kayak pasir oli saking bluku ke asline. Sung. Ya, kan kayak diwaca dewek lah. Nyong ora bisa maca. Nah. Kayaknya nakene panas nemen asline. Cuma sifatnya Nyong. Aku warnanya Danipa, ibu Danipa. Dina-dinane ya biasanya aku ya maring ya baron nandur jagung. Kadang ya ngomong foto aku orang mesti maring baron. Kayak kan wayang kok dalam maning panen ya orang maring baron. Berarti nakene mata pencahariannya akaknya petani. Biasanya nanam apa Bu? Jagung sih nengene ya jagung yang paling nang sawah pari. Aku wis dan paling sing maring Jakarta ya Jakarta. Bapaknya sih kerjanya Jakarta. Nanti nenguman yang wong wadon ya kayak kue tani. Yes, jadi nake akake wong mata pencahariannya ke petani. Nah, petani ke wongnya pada nandura akake jagung. Yes. Nah, kayak situasi jalannya ya, guys. Ajak kalian guys, mampir enggak ya? Iya, nih tempatnya nih Semedo. Kayak perjalanannya ya, guys. Tadi Miki kayak dewe kas pada metu. Sini jagung maning guys. Jagung kan, guys. Jadi, kayak mata pencahariannya akake petani. Guys, akhirnya exploring Semedo wis selesai guys. Waktu nih kita balik pernah disit. Mele ya. Oke, guys.